Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur pada kesempatan hari ini di waktu pagi sebelum matahari dan mentari menghangatkan bumi. Kita berjumpa pada kajian live kita di Instagram. Kita ngobrol-ngobrol ringan dalam persoalan-persoalan yang semoga bisa menambah kebaikan untuk kehidupan akhirat dan dunia kita. Karena sesungguhnya masalah hati adalah satu organ tubuh yang paling cepat lalai dan paling cepat amnesia terhadap tugas dan kewajiban yang harusnya dia tunaikan. Inilah kenapa pentingnya di dalam kehidupan kita untuk tidak pernah lupa saling mengingatkan di dalam kebaikan dan tidak pernah lupa untuk saling mengingatkan di dalam jalan ketaatan. Dan kita senang sekali pada kesempatan pagi ini diberikan oleh Allah keberkahan untuk bertemu dan berjumpa. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dalam setiap kehidupan urusan kita. Allah memberikan kepada hati kita hati yang tidak pernah kenyang terhadap kebaikan yang kita dapatkan. Semoga kita memiliki jiwa yang tidak pernah sama sekali merasa cukup dengan apa yang telah kita dapatkan. Karena salah satu di antara sifatnya orang yang beriman dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal mu'mina la yashba' min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Orang yang beriman itu sifatnya banyak, tetapi salah satu di antara sifat orang yang beriman, mereka itu tidak pernah kenyang ketika mereka mendapatkan kebenaran, sampai akhirnya mereka mendapatkan surga. Inilah salah satu di antara hal yang kita harus paham. Semoga kita termasuk memiliki sifat yang ada dalam kehidupan kita, yaitu adalah kita tidak pernah kenyang mendapatkan kebaikan sampai akhirnya langkah kaki kita menuju kepada surga. Bagi yang lainnya yang memegang Quran, mari kita buka surat As-Saffat, surat yang ke-37. Kita ingin membahas tentang beberapa hal yang berkaitan pada ayat di dalam surat As-Saffat. Surat yang ke-37. Bagi yang ada bagi yang sedang memegang mushaf ataupun yang sedang memegang Al-Quran, silahkan untuk diambil, silahkan untuk dibuka. Dan kita membuka ayat 50 sampai 61. Mari kita baca ayat 50 sampai 61. Bagi yang sudah membuka, siapkan ya. Sekarang kita buka. Allah itu menceritakan banyak sekali di dalam Al-Quran. Allah itu menceritakan tentang akidah. Allah menceritakan tentang kisah para kaum sebelum Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Allah menceritakan tentang tauhid. Allah juga menceritakan tentang masalah fikih ibadah. Allah menceritakan tentang hukum. Dan salah satu di antara karakteristik yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, Allah juga menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam surga dan apa yang terjadi di dalam neraka. Bagaimana dialog-dialog yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dialog yang ada di surga, dan dialog pula yang ada di dalam neraka. Supaya memberikan optimisme dan harapan kita menuju kepada surga, dialog neraka pun Allah abadikan supaya kita senantiasa bekerja ekstra di dalam menghindari dan memadamkan api neraka dalam kehidupan kita di akhirat. Inilah yang kita harus paham dan kita harus mengerti. Dan salah satu di antara hal yang menarik untuk kita perhatikan, yaitu adalah ketika Allah menyampaikan kepada kita tentang sebuah dokumentasi percakapan di antara penduduk surga, yang mana Allah sampaikan, dan Allah tidak menyampaikan masalah percakapan di antara penduduk surga kecuali di dalamnya pasti ada kebaikan. Di dalamnya pasti ada keberkahan yang harusnya kita petik sebagai orang-orang yang sedang menuju dalam kehidupan akhiratnya. Oleh karenanya kita akan membahas tentang salah satu di antara dialog yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah di dalam kitab sucinya, dan ini menjadi pelajaran untuk kita. Kita buka di ayat yang ke-50. Allah itu menyampaikan, fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Sesungguhnya para penduduk surga itu saling menghadapkan wajah mereka kepada sebagian yang lainnya dalam kondisi bercakap-cakap.
Di sini kemudian Imam Ibnu Katsir itu berkata Allah itu mengabarkan tentang salah satu kenikmatan surga ketika mereka telah diberikan tempat yang mewah oleh Allah, sebuah tempat yang tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Kalau kita pernah melihat hotel bintang 7, maka itu pun tidak akan pernah mampu mengalahkan bayangan dari surga yang sudah diciptakan oleh Allah. Dan mereka berada pada tempat yang mewah. Allah itu menyampaikan bahwasanya ketika para penduduk surga itu mereka sudah berada di tempat yang mewah, yaitu adalah surga. Di antara kenikmatan surga itu adalah mereka itu ngobrol, mereka itu bercakap-cakap. Mereka bercakap-cakap dengan para nabi dan para rasul, diceritakan di dalam banyak sekali riwayat. Kemudian mereka bercakap-cakap dengan keluarga-keluarga mereka, dan mereka juga bercakap-cakap dengan para penduduk surga. Ini merupakan salah satu di antara kenikmatan surga. Makanya di surga tidak ada tidur, di surga tidak ada ngantuk, di surga tidak ada istirahat. Karena semua waktu yang mereka miliki, semua waktu yang mereka dapatkan, mereka pakai untuk menambah kenikmatan. Dan di antara kenikmatan itu adalah ngobrol. Makanya dalam kehidupan kita di dunia ada begadang, di dalam kehidupan kita ini ada room untuk ngobrol. Karena itu merupakan bagian dari kenikmatan, dan itu pula yang nanti akan dilakukan pula oleh para penduduk surga. Maka Allah mengatakan fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Jadi ternyata penduduk surga itu saling ngobrol di tempat yang terbaik, di tempat yang disediakan oleh Allah yang tidak pernah Allah ciptakan kecuali di surga. Mereka ngobrol, mereka bicara dengan berbagai macam konten pembicaraan dan tema yang mereka bahas. Dan di antara tema dan pembahasan yang mereka bahas itu apa? Allah menyampaikan di sini. Qala qailum minhum inni kana li qarinun. Salah satu di antara para penduduk surga yang lagi ngobrol di tempat obrolan mereka yang mewah, di antara pelayan-pelayan yang tidak pernah letih untuk melayani mereka, di antara para bidadari-bidadari yang senantiasa memberikan kebahagiaan bersama mereka, di antara konten pembicaraan mereka itu Allah menyampaikan, qala qailum minhum inni kana li qarinun. Maka di antara mereka ada yang berkata dan bercerita, saya dulu punya teman. Saya ini dulu punya sahabat ketika di dunia. Maka dikatakan oleh para ahli tafsir di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir bahwasanya Ibnu Abbas itu bercerita orang-orang yang menjadi penduduk surga ini mereka punya teman. Teman mereka itu adalah teman yang berbuat kesyirikan. Mereka tidak kemudian beriman kepada Allah dan tidak taat kepada Allah. Maka kemudian di antara mereka mengatakan, inni kana li qarinun, sesungguhnya saya punya teman. Tentunya kita harus paham, ikhwan. Kalau seseorang itu berada di surga, tidak ada memori pada kehidupan di dunia yang jatuh dan terhapus. Semua memori yang pernah dilewati olehnya dalam setiap peristiwa yang ada di dunia itu akan diingat selalu. Beda kalau kita di dunia kan. Kita sekarang sudah umur 40. Kadang-kadang kita lupa dengan apa yang pernah kita omongkan pada waktu umur 30. Kita kadang-kadang sudah kuliah, kita lupa dengan apa yang pernah terjadi ketika kita SMP. Itulah manusia ketika di dunia. Karena setan terkadang membuat kita lupa di antara apa yang telah kita lakukan dan telah kita ucapkan. Beda di surga. Surga itu memorinya tertata rapi. Dan tidak ada memori itu kecuali mereka ingat dengan betul. Karena lupa itu aib. Makanya di surga tidak ada aib. Makanya kemudian di surga itu semua orang itu paham. Ingat seluruh proses kehidupan dia sampai dia berada di surga, maka sesungguhnya mereka itu ingat dan tidak ada satupun yang tertinggal. Kalau kita di dunia kadang-kadang ketemu orang itu mengingat kita, Ustadz ingat saya, atau akhi ingat saya, kita lupa siapa ya akhi Afwan. Kan sering begitu. Dan itu tidak terjadi dalam kehidupan di surga. Maka pembicaraannya adalah ini kana li qarinun, saya ini punya teman, saya ini punya sahabat. Teman-teman yang di surga yang lainnya menceritakan, yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Teman saya ini kemudian pernah menceritakan kepadaku, sahabat saya ini dulu itu pernah menanyaku dan mereka itu menyudutkanku dengan mengatakan, apakah kamu itu percaya? A idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamadinun? Apakah kamu itu percaya bahwasanya nanti ketika kita mati, kemudian kita telah menjadi tanah, lalu menjadi tulang belulang, lalu kemudian kita itu kemudian akan dibangkitkan di hari pembalasan? Ya. Qala hal antum muttali'un. Ya. Jadi
Penduduk surga ini berkata, saya ini punya sahabat, saya ini punya teman. Lah teman saya dulu itu sering sekali mengajak saya untuk mendustakan tentang hari akhir. Mereka itu sering sekali memberikan narasi kepada saya. Emang kamu percaya bahwasanya nanti ketika kita sudah mati, sudah jadi tulang, sudah jadi tanah, kita akan kembali hidup lagi dan kemudian kita akan menuju hari pembalasan? Yakin kamu? Tolong dong pakai akal sehatmu. Apakah itu mungkin terjadi? Lah teman saya ini sekarang berada di neraka. Ketika hari pembalasan yang dia dustakan itu betul-betul nyata sebagaimana kita mendapatkan hari ini. Maka teman ini kemudian berkata, yang menceritakan teman itu berkata, qala hal antum muttali'un. Maka kemudian dikatakan, apakah kamu berkenan untuk meninjaunya dan melihat teman itu yang berada di dalam neraka? Dia menawarkan kepada teman-temannya dan sahabatnya di surga. Mau nggak kita tengok teman saya itu yang dia mendustakan hari akhir? Yang sekarang dia itu sedang merasakan apa yang dia dustakan ketika dalam kehidupan di dunia. Yaitu adalah ketika dia merasakan neraka. Maka kemudian teman-temannya dari penduduk surga yang lainnya, kemudian mereka meresponnya dan menjawabnya, ayo mau. Ayo kita ke sana, yuk. Kita lihatin apa yang sedang dirasakan olehnya. Lalu para penduduk surga ini akhirnya mereka menuju ke neraka. Disinilah kita paham, ikhwan. Sesungguhnya penduduk surga ini, afwan ya, ini suara adzan syuruk. Jadi bukan suara adzan sholat. Takutnya nanti banyak salah persepsi sebagaimana sebelumnya. Maka kemudian para penduduk surga ini menuju ke neraka. Karena salah satu di antara adzan, Ustadz, itu adzan syuruk, bukan adzan sholat subuh. Di sini sudah jam 6 kurang 5, subuhnya udah dari tadi. Kita lanjutkan. Maka para penduduk surga menuju ke neraka. Dan kita harus paham bahwasanya para penduduk surga itu di antara kenikmatannya, mereka bisa ngobrol dengan para penduduk neraka sebagaimana para penduduk surga itu bisa melihat apa yang terjadi kepada penduduk neraka. Ini salah satu di antara kenikmatan surga. Jadi bukan berarti surga dan neraka terdapat hijab terhadap tembok yang mana penduduk neraka tidak bisa melihat surga ataupun penduduk surga tidak bisa melihat neraka. Enggak. Penduduk surga bisa melihat neraka sebagaimana penduduk neraka bisa melihat surga. Kenapa kok dibuat semacam itu, Ustadz? Karena sesungguhnya supaya menambah kenikmatan dan menambah penderitaan. Menambah kenikmatan bagi para penduduk surga ketika mereka itu tahu bagaimana neraka itu semacam apa. Dan ingat bagaimana perjuangan dulu ketika mereka itu menjauhkan diri mereka dan keluarga mereka dari neraka. Dan kemudian penduduk neraka bertambah perih penderitaan mereka ketika mereka melihat betapa nikmatnya penduduk surga menikmati apa yang Allah janjikan. Ya. Makanya sampai kemudian para penduduk neraka itu ketika mereka melihat penduduk surga itu tidak pengen macam-macam, pengen air dingin aja mereka nggak dapat. Setetes saja mereka nggak tahu. Mereka kemudian setetes saja kemudian mereka itu nggak dapat. Nah, sebagaimana mereka dapat melihat, mereka saling bisa berbicara antara penduduk neraka dengan penduduk surga itu saling berbicara. Dan itu menambah penderitaan penduduk neraka. Ya Allah, gini amat ya nasib saya itu setelah mereka mendustakan. Baru setelah mereka itu mendustakan itu. Makanya ini yang kemudian menjadikan kita paham. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa penduduk neraka dan penduduk surga saling bisa melihat antara satu dengan yang lainnya? Untuk nambah kenikmatan, saya ambilkan sebuah analogi yang sederhana. Kalau kita pernah dipukulin sama orang, pernah ditonjokin sama orang tanpa kita ngerti kesalahan kita, kita dipukulin terus tanpa kita paham kita ini salahnya apa. Baru saja dia mukulin kita, setelah itu 10-15 menit dia ternyata jatuh, dan ketika dia jatuh dia kesakitan. Apa yang kemudian kita lihat, apa yang kita rasakan? Wah, kita kan ngerasa, ya Allah, kita kan ngerasa, nih rasain kan kamu itu, kenapa kamu mukulin saya? Nikmatnya itu menjadi sebuah hal yang nambah kebahagiaan. Sebagaimana orang yang habis mukulin tiba-tiba kesakitan, dia akhirnya itu penyesalannya itu nampak. Nah, itulah hikmahnya kenapa pun surga dan neraka tidak dibuat tembok yang saling nutupin. Beda dengan penjara ketika di dunia. Penjara di dunia itu ada tembok. Kita tidak ngerti penderitaan orang yang di dalam penjara, sebagaimana orang di dalam penjara hanya bisa membayangkan bagaimana nikmatnya dulu ketika dia sebelum di penjara. Kalau nanti di surga dan neraka enggak. Mereka saling melihat itu, dan itu menambah penderitaan. Ya.
Makanya kemudian teman yang tadi yang menceritakan, saya punya sahabat yang dulu ngajak saya supaya dia itu membuat saya itu musyrik kepada dari pembalasan. Kemudian orang itu berkata, penduduk surga itu berkata kepada teman-temannya di antara penduduk surga, qala hal antum muttali'un, apakah kamu mau nggak ngelihat, yuk kita lihatin yuk teman-teman saya itu, sahabat saya yang dulu memojokkan saya dan menyeret saya supaya saya mendustakan hari pembalasan ini. Yuk kita lihat yuk bagaimana kehidupan dia ketika berada di dalam neraka. Dan kemudian para penduduk surga yang lainnya yang mendapatkan kisah dari seorang penduduk surga ini, kemudian mereka mau. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Lalu kemudian mereka itu masuk ke dalam surga. Lalu kemudian mereka meninjaunya dan mereka mendapati temannya itu berada di tengah neraka yang menyala-nyala. Mereka masuk ke dalam neraka. Ada yang bertanya, Ustadz, emang penduduk surga ketika masuk ke neraka mereka tidak kemudian terbakar? Tidak, karena sesungguhnya neraka sudah diberikan wahyu oleh Allah semenjak pertama kali diciptakan. Neraka itu tidak bisa membakar penduduk surga ketika penduduk surga itu masuk ke neraka. Makanya salah satu syafaat itu apa? Salah satu syafaat dari penduduk surga kepada penduduk neraka. Selama penduduk neraka itu dalam kondisi dia beriman, walaupun dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, dia akan mendapatkan syafaat. Jadi penduduk neraka itu bisa masuk ke neraka dan mereka tidak merasakan apapun. Mereka masuk ke neraka dan mereka masuk ke jahim. Jahim itu salah satu di antara lapisan neraka. Mereka masuk ke neraka. Dan ketika mereka masuk ke neraka itu, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Mereka menjumpai, ini loh sahabat saya, ini dia, ini. Mereka melihatnya di mana? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Mereka menjumpainya berada di antara kobaran api neraka jahim yang menyala-nyala. Kemudian, qala tallahi in kitta laturdin. Lalu kemudian temannya yang penduduk surga tadi yang menceritakan tentang dia berkata kepada ini, qala tallahi in kitta laturdin. Dia berkata, sesungguhnya kamu hampir-hampir mencelakakan saya. Jadi penduduk surga ini yang masuk ke dalam neraka berkata, kamu itu dulu hampir memelacakkan saya, hampir-hampir saya mendustakan tentang hari akhir, hampir-hampir saya itu melakukan dosa besar kepada Allah, hampir-hampir saya itu kufur kepada Allah gara-gara kamu. Ya. Jadi kemudian penduduk nerakanya diem, dia nggak jawab. Karena dia berada pada sebuah penyesalan yang panjang. Penduduk surganya yang bicara. Qala tallahi, tallah itu demi Allah ya, in kita laturdin. Sesungguhnya kamu itu hampir-hampir mencelakakan saya. Coba kalau saya dulu ngikutin narasi kamu, kalau saya ngikutin semua teori kamu, saya kalau ngikutin akal sehat menurut akalmu dan tidak menurut Allah dan Rasulnya, ya saya pasti akan bersama kamu di dalam jahim ini. Saya akan bersama kamu dengan jahim ini. Tallahi, ya tallahi in kita laturdin. Kamu itu hampir mencelakakan saya. Gara-gara semua narasi yang kemudian kamu sampaikan itu ketika kamu mengajak saya untuk mendustakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah tentang hari ini. Lalu kemudian dia berkata, setelah dia menyebutkan itu, lalu dia berkata, walaula ni'matu rabbi lakuntu minal mukhdarin. Lalu kemudian penduduk surga ini tidak membanggakan amalnya. Lalu dia berkata, walaula ni'matu rabbi. Kalau bukan karena kenikmatan Rabbku, sesungguhnya saya itu akan menjadi orang yang di dalam neraka ini bersama dengan dirimu. Ya. Afama nahnu bimayyitin illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzibin inna hadza lahuwal fawzul adim. Lalu kemudian mereka bicara, apakah kita setelah kemudian kita menjadi mayit, kecuali kematian yang pertama adalah kematian yang pertama ketika dulu kita di dunia, wa ma nahnu bimu'adzibin, dan kita tidak mendapatkan adab setelah kita mendapatkan nikmat di surga ini. Inna hadza lahuwal fawzul adim. Sesungguhnya inilah sebuah kemenangan yang nyata. Mereka masih ngobrol. Limisli hadza falyamalil amilun. Lalu para penduduk surga itu berkata, limisli hadza falyamalil amilun. Maka terhadap surga inilah seharusnya orang itu bekerja keras. Maka disinilah kemudian kita mendapati banyak poin yang kemudian menjadi sebuah pembelajaran untuk saya dan antum semuanya. Yang pertama,
bahwasanya di antara kenikmatan surga itu mereka saling berbicara, mereka saling berdialog, mereka saling kemudian sharing tentang seluruh perkara yang menambah kenikmatan mereka ketika di surga. Makanya di surga itu tidak ada tidur, di surga tidak ada ngantuk, di surga tidak ada istirahat, karena semua waktu hanya dipakai untuk sesuatu yang sifatnya menambah kebahagiaan. Ngobrol itu merupakan salah satu perkara yang menambah kebahagiaan. Komunikasi itu merupakan salah satu perkara yang menambah kenikmatan. Makanya penduduk surga itu mereka bicara dengan keluarga mereka bicara dengan bapak ibu mereka, tidak pernah habis dan tidak pernah bosan, dan tidak pernah kehabisan materi, dan tidak pernah kehabisan tema. Yang kedua yang kita dapati, salah satu di antara kenikmatan surga itu adalah surga dan neraka itu tidak dibuat tertutup tetapi saling terbuka. Sesungguhnya surga dan neraka itu saling berbicara dan berdialog di antara penduduknya, antara satu dengan yang lainnya. Dan ketika kemudian seseorang itu sudah berada di surga dan di neraka, maka sesungguhnya penduduk surga itu bisa menertawakan penduduk neraka yang dulunya ketika di dunia mereka menertawakan para penduduk surga. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita pelajari dari riwayat ini, dari ayat 50 sampai 61, yang ketiga adalah sesungguhnya para penduduk surga itu bisa memasuki neraka tanpa mereka merasakan azab neraka. Mereka bisa masuk neraka, mereka bisa melihat bagaimana orang-orang ketika diadab di dalam neraka, supaya menambah kenikmatan ketika mereka sudah berada di surga. Makanya itulah yang menjadikan para penduduk surga itu berkata, inna hadzal fawzul adzim. Sesungguhnya berada di surga itu sebuah kemenangan yang nyata setelah mereka itu melihat satu persatu bagaimana orang itu diadab di dalam neraka. Kita nanti bisa melihat, misalkan kita ditakdirkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin, kita penduduk surga, kita bisa melihat bagaimana Fir'aun ketika dia diadab, kita bisa melihat Namrud bagaimana diadab. Dan kita tentunya tidak pernah bosan meminta kepada Allah supaya kita dipantaskan untuk menjadi penduduk surga. Mereka bisa melihat itu dan menambah kenikmatan yang dirasakan ketika seseorang itu berada di surga. Makanya orang-orang di surga itu menertawakan penduduk neraka. Itu salah satu sifat penduduk surga. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang berdosa itu dulu ketika di dunia mereka menertawakan orang yang beriman. Nanti di akhiratnya orang-orang yang di surga itu menertawakan orang-orang yang berdosa. Ya, dan ini merupakan salah satu di antara hal yang kita dapatkan di dalam kehidupan di akhirat. Itu yang ketiga. Yang keempat yang kita dapatkan, mereka masuk ke dalam neraka dan mereka tidak merasakan apapun. Makanya sesungguhnya neraka itu telah diperintahkan oleh Allah semenjak pertama kali diciptakan, dia tidak akan pernah mampu untuk membakar orang-orang yang mereka telah menjadi penduduk surga. Mereka masuk ke dalam surga, mereka bisa melihat apapun tanpa merasakan rasa sakit. Kemudian yang kelima, pelajaran yang didapatkan adalah di mana kita akan mendapati percakapan dua orang bersahabat, yang satu berakhir ke neraka, yang satu berakhir ke surga. Dan orang yang berada di neraka ini adalah orang yang syirik, orang yang mereka mendustakan hari akhir. Mereka tidak percaya kepada agama, mereka tidak percaya bahwasanya setelah kematian itu ada kehidupan. Lalu untuk menambah penyesalan yang dia rasakan itu, maka sesungguhnya penduduk surga itu mendatanginya. Lalu kemudian berkata, Tallahi in kita laturdin. Demi Allah ya, kamu adalah orang yang dulu hampir menggelincirkan saya ketika kamu mengajak saya untuk mendustakan hari berbangkit. Ya. Makanya kemudian penduduk neraka tidak diceritakan di dalam ayat-ayat ini. Kemudian dia berkata dan dia menjawab. Karena mungkin yang kita bisa bayangkan adalah mungkin penduduk nerakanya akan diam aja merasakan rasa sakit. Di sampingnya sama-sama berkobar api neraka, api jahim itu. Yang satunya tidak merasakan apa-apa kecuali rasa yang nyaman. Yang satunya merasakan kepedihan sampai tidak bisa menjawab tentang apa yang disampaikan sahabat itu kepada dirinya. Makanya sampai dikatakan, Tallahi in kita laturdin. Tallahi in kita laturdin. Demi Allah ya, kamu tuh hampir-hampir mau mencelakakan saya. Dengan narasimu, dengan pikiranmu, dengan akal sehat menurut pikiranmu, menjadikan saya tuh hampir-hampir mendustakan tentang hari berbangkit. Dan itu betul-betul kamu lakukan itu. Nah, itu kemudian menceritakan kepada kita bahwasanya bisa jadi ada orang bersahabat, tetapi ujung dari persahabatan itu yang satu ke neraka, yang satu ke surga. Dan bisa jadi yang surga ini, yang di surga ini nanti akan menjenguk sahabatnya ketika di neraka dan tidak bisa memberi syafaat. Kenapa tidak bisa memberi syafaat, Ustaz? Karena temannya dan sahabatnya mereka melakukan tindakan yang membatalkan keislaman.
Ustadz kan cerita bahwasanya ada hadis bahwasanya seorang sahabat bisa memberi syafaat kepada sahabatnya. Betul, selama sahabat yang di neraka itu tidak membatalkan keimanan. Tapi kalau sampai tidak percaya hari akhir, tidak percaya agama, itu membatalkan keimanan. Orang yang batal keimanannya tidak akan pernah bisa menambah, tidak akan pernah bisa mendapatkan ampun, tidak akan pernah bisa mendapatkan syafaat dan ampunan. Maka dia masuk itu. Lalu kemudian dia tidak bisa memberi syafaat karena orang-orang ini kemudian ditetapkan sebagai penduduk neraka selama-lamanya karena membatalkan keislaman dia. Lalu berkata, Masya Allah ya, Tallahi in kita la turdin. Demi Allah ya, kamu inilah orang yang hampir menggelincirkan saya. Hampir menggelincirkan saya. Dan itu menambah kita itu kan, menambah kenikmatan bagi orang yang mengatakan itu. Kita contohnya dapetin ada orang dulu, selalu kemudian ngajak kita itu bingung mau ngikutin dia atau enggak. Tiba-tiba setelah beberapa waktu berlalu, ternyata orang itu berada di dalam sebuah kerugian. Makanya kita langsung senang dan berkata, alhamdulillah saya enggak jadi ikut sama dia. Coba kalau saya ikut sama dia, itu kan kita rasakan itu nambah kebahagiaan. Dan itulah bertambahnya kebahagiaan penduduk surga ketika dia dalam kondisi yang semacam itu. Dia merasakan, Tallahi in kita la turdin. Ya Allah, kamu ini hampir menggelincirkan saya. Lalu kemudian penduduk surga ini yang keenam lalu berkata, walau la nikmatu rabbi lakuntu minal muhdharin. Dia tidak sombong, dia berkata, kalau bukan karena nikmatnya Allah, saya juga sama akan diadab oleh Allah di sini. Artinya, dia tidak sombong dengan amal. Makanya salah satu karakteristik penduduk surga itu tidak pernah menyombongkan amal. Sampai penduduk surga saja ketika dia berbicara kepada penduduk neraka, sahabatnya yang dulu pernah hampir menggelincirkan dia menuju kepada neraka, itu pun dia tidak menyebutkan yaitu dia tidak menyebutkan tentang amalnya. Dia berkata apa? Walaula nikmatu rabbi. Saya itu kalau nggak nikmat Allah yang Allah kasihkan saya, dengan hidayah yang Allah kasihkan ke saya, mungkin saya akan ngikutin kamu dan saya akan membenci hari pembalasan, saya mendustakan hari pembalasan, saya akan menjadi sosialisme, komunis, saya menjadi agnostik. Tapi karena nikmat yang Allah turunkan kepada saya, walau la nikmatu rabbi lakuntu minal muhdharin. Ini menunjukkan apa? Adab. Sampai orang ketika mereka sudah berada di surga pun mereka tidak pernah membanggakan dan menyombongkan amal. Dia mengatakan, walau la nikmatu rabbi. Ini kalau bukan karena nikmat yang Allah berikan. Makanya kalau penduduk surga aja yang sudah masuk surga saja, itu kemudian mereka tidak menyombongkan amal, apalagi kita. Yang mana belum mengerti apakah nanti kita berada di surga atau di neraka, walaupun kita ingin sekali untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kemudian sifat yang keenam yang kita dapatkan dari rentetan ayat ini itu apa? Adabnya penduduk surga. Mereka tuh sampai berkata, walau la nikmatu rabbi. Dan ini boleh kita omongkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tiba-tiba ada orang kelihatannya mengagumi kebaikan kita, ini kita katakan walau la nikmatu rabbi. Ini kalau bukan karena nikmat yang Allah berikan kepadaku, Masya Allah ini, maka sesungguhnya saya tidak bisa melakukan ini. Ini ngajarin kita supaya orang yang mereka bercita-cita untuk menuju kepada surga itu tidak usah membanggakan amal. Kerjakan amal, kerjakan transaksi kita dengan Allah, simpan di tempat yang terbaik, biar Allah yang kemudian mengaturnya. Dan kita bisa melakukan amal itu bukan karena kita mampu, bukan kita kuat. Kita bisa rukuk, kita bisa sujud, kita bisa mampu untuk beriman, kita bisa taat, kita mampu istiqomah, kita mampu untuk melaksanakan puasa. Itu bukan karena kekuatannya Umar Mita, bukan karena kekuatannya Ahmad, bukan karena kekuatannya siapapun, tapi itu kekuatan yang Allah berikan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang merasa rendah dengan amal yang dia lakukan, semakin besar pertolongan Allah kepada dia. Makanya para nabi mereka tidak pernah membanggakan amal. Apa yang kita ingat dari Nabi Adam? Banyak, tapi salah satu di antara momen yang kita ingat dari Nabi Adam itu apa? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seorang Nabi Adam itu mengakui dirinya zalim. Apa yang kita ingat dari Nabi Yusuf? Yang kita ingat dari Nabi Yusuf itu adalah bagaimana dia mengakui sebagai orang yang zalim pula. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Disitulah kita akhirnya mendapati para nabi itu para penduduk surga. Tapi mereka selalu merasa bahwasanya mereka di dalam beramal itu zalim. Padahal mereka penduduk surga.
Maka sama pula yang kita dapatkan penduduk surga ini ketika ngomong sama sahabatnya yang di neraka. Dia berkata, qala tallahi in kita laturdin. Sesungguhnya kamu hampir menggincirkan saya. Walau la nikmatu rabbi lakuntu minal muhdharin. Maka sesungguhnya dia berkata, kalau bukan karena nikmat yang Allah berikan kepadaku, maka pasti saya juga akan diadab. Ya, pasti akan diadab. Maka kemudian yang kita dapatkan yang ketujuh. Afama nahnu bimayyitin. Lalu para penduduk surga itu berkata, apakah kita nanti setelah kemudian hidup di sini, setelah kita mati hidup lagi, lalu mendapatkan apa yang kita sekarang rasakan, apakah kita nanti akan mendapatkan kembali kehidupan kematian? Tidak. Mereka saling berbicara, mereka tidak akan pernah mereka saling mengingatkan. Masya Allah, tentang nikmat yang mereka dapatkan dan mereka tidak akan mati lagi. Para penduduk surga itu mengatakan kita tidak akan mati lagi. Dan kita harus ingat ikhwan, sesungguhnya salah satu di antara kenikmatan di akhirat yaitu adalah ketika Allah itu menghamparkan hari mahsyar. Dadah. Abi dakwah dulu. Abi dakwah dulu ya, Nak. Maka ketika kemudian para penduduk surga, ketika para penduduk surga itu mereka sudah mendapatkan kenikmatan itu, maka kemudian mereka saling bicara, kita tidak akan minta lagi. Kita tidak akan mati lagi. Makanya yang kita harus paham adalah ketika Allah menghamparkan padang mahsyar, maka Allah itu akan berkata dulu. Allah itu akan berkata, mana kematian? Kematian itu akan datang kepada Allah. Kematian akan datang kepada Allah. Setelah kematian itu datang kepada Allah, karena kematian itu makhluk. Jadi kematian yang mencabut nyawa seluruh manusia itu makhluk. Dipanggil oleh Allah nanti di padang mahsyar. Mana kematian? Kematian datang di hadapan Allah. Ketika kemudian kematian sudah di hadapan Allah, maka kemudian Allah itu berkata, Allah menjadikan kematian itu sebagaimana domba. Allah dijadikan domba. Lalu kemudian dijadikan domba. Lalu setelah itu disembelih langsung oleh Allah. Dan setelah itu tidak ada lagi kematian. Makanya penduduk neraka itu selama-lamanya, penduduk surga itu adalah selama-lamanya. Ya. Maka setelah itu apa? Mereka berkata, para penduduk surga itu kemudian mereka mengatakan, sebagian ini, ada yang mengatakan ini adalah perkataan Allah, ada yang mengatakan ini perkataan para penduduk surga. Maka kemudian dikatakan, apalagi nak? Tuh, jatuh. Maka kemudian dikatakan, inna hadza lahuwal fawzul adim. Ya, terima kasih anak, jazakallahu khair ya. Tapi dakwah dulu ya. Oke. Maka kemudian dikatakan, inna hadza lahuwal fawzul adim. Setelah kemudian para penduduk surga ngelihat langsung bagaimana seorang yang di dalam neraka itu, Allah berfirman, inna hadza lahuwal fawzul adim. Inilah kemenangan yang nyata. Limisli hadza falyamalil amilun. Maka Allah kemudian berkata, maka terhadap hal semacam inilah kalian harusnya bekerja keras. Jadi disinilah kita akhirnya memahami betul. Jadi Allah itu kemudian menutup dialognya antara penduduk surga dengan penduduk neraka dengan sebuah kata-kata yang indah. Inna hadza lahuwal fawzul adim. Ini loh kemenangan yang nyata. Ini loh kemenangan yang nyata itu kayak gini. Limisli hadza falyamalil amilun. Maka orang-orang yang semacam ini hendaklah kemudian orang-orang itu bekerja keras. Ya, inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami. Lah inilah yang kemudian kita harus pahami. Hal-hal semacam ini yang kemudian terkadang tidak hadir dalam kehidupan kita. Kita ini kadang-kadang tidak ngerti dialognya penduduk surga, penduduk neraka, yang harusnya bisa menjadi booster bagi kita untuk terus taat kepada Allah. Kalau kita kemudian scrolling terus terhadap handphone kita, sosial media kita akan terus mendapati berbagai macam narasi yang sering kemudian menggagalkan kita untuk beriman kepada Allah. Yang sering menggagalkan perjalanan kita untuk taat kepada Allah. Makanya kemudian kita ingin sekali dalam kehidupan kita ini harus paham. Apa sih Allah berikan kepada orang-orang yang mereka itu mendapatkan kenikmatan? Apa yang kemudian Allah berikan kepada orang-orang yang mereka itu di dalam neraka? Coba dibayangkan, orang yang berada di dalam neraka ketika didatangi sama sahabatnya, di hari penduduk surga, lalu dibicarakan, tallahi in kita laturdin walau la ni'matu rabbil lakuntu minal muhdharin. Maka sesungguhnya penduduk neraka itu tidak diterangkan oleh Allah itu menjawab. Jadi Allah nggak menerangkan bahwasanya dia itu menjawab sahabatnya yang sudah berada di surga. Dia
Kalau kemudian kita ngelihat urutan ayat ini, berarti kita bisa bayangin dia diem aja. Karena merasakan adab neraka itu yang betul-betul luar biasa. Pernah nggak kita membayangkan ada orang berada di dalam satu kobaran api jahim atau kobaran api jahanam, yang satu merasakan sakit yang luar biasa, yang satu tidak merasakan sakit. Bahkan dia bisa ngobrol. Ini orang yang dulunya hampir mencelakakan saya. Para penduduk surga saya ngeliatin aja. Dan yang melihat penduduk neraka ini bukan hanya satu. Yang melihat penduduk neraka ini adalah rombongan dari para penduduk surga yang diajak sama salah satu teman mereka di surga yang menceritakan tentang bagaimana dulu ketika di dunia. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita harus betul-betul memahami narasi-narasi akhirat yang dihadirkan di dalam Quran hari ini itu sering hilang dalam pandangan masyarakat, terutama anak muda. Mereka tenggelam dengan agnostik, sosialisme, feminisme, liberalisme, sekularisme, yang mereka tahu bahwasanya semua perkara itu tidak akan bisa membela mereka nanti di akhirat. Sesuatu yang abstrak itu tidak akan bisa membela kamu. Kamu membela agnostik tidak bisa membela kamu, karena sesungguhnya dia tidak ada, tidak real. Orang mati-matian kemudian membela komunisme tidak akan bisa membela dia, karena kemudian komunisme itu tidak ada. Tapi siapapun yang mereka itu membela Allah dan Rasulnya, bersandar kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan mendapatkan bahwasanya Allah dan Rasulnya itulah yang akan memberikan kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Makanya Masya Allah ya, Allah sampaikan bagaimana dialog singkat ini di ayat 50-60, ini pasti ada hikmah yang Allah ingin berikan kepada kita. Allah ceritakan bagaimana penduduk neraka serombongan masuk ke neraka, ngeliatin orang-orang yang kemudian di dalam neraka, sampai penduduk surga berkata, ini loh orangnya, ini orangnya yang dulunya hampir menggijilkan saya. Karena berarti orang ini yang di neraka ini betul-betul dulu berusaha keras bagaimana dia itu menggelincirkan sahabatnya. Berarti kalau kita lihat ayat di sini, dia ketika di dunia itu terus mengulang, A'innaka laminal musaddiqin, apakah dulu sahabat yang di dalam neraka ini mungkin ketika di dunia itu selalu berkata, kamu yakin kita akan dibangkitkan? Kamu yakin nanti kita akan hidup lagi? Aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina lamadinun. Orang-orang di dalam orang sahabat yang di neraka itu mungkin ketika di dunia tidak pernah berhenti untuk ngasih narasi. Lo yakin kita nanti kalau sudah mati kemudian dibangkitkan lagi? Terus disampaikan terus. Sampai sahabatnya ini yang masuk surga ini kemudian teringat dengan usaha dia itu. Sampai dia ceritakan masalah itu kepada sahabat-sahabatnya di surga. Masya Allah ya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Ini loh yang menjadikan kita itu harus mengerti. Bahwasanya kita harus ingat di dalam ayat 50-60. Nanti kalau membuka tafsirnya, maka kemudian satu paket itu. Maka kemudian dua ayat yang ditutup oleh Allah itu indah. Inna hadza lahuwal fawzul adim limisli hadza falyamalil amilun. Ini loh kemenangan nyata itu ini. Masa depan itu bukan masa depan ketika di dunia. Di masa tua kamu bebas finansial, kamu bebas utang, kamu memiliki banyak mobil, memiliki banyak rumah, bukan itu. Tapi kemudian sesungguhnya masa depan itu lahuwal fawzul adim. Kemenangan yang nyata itu kemenangan ketika seseorang itu sudah berada di surga. Tetap istiqomah, tetap berada di atas jalan kebenaran, tidak noleh ke kanan, tidak noleh ke kiri. Ya, surat As-Saffat ini, ayat 50-60. Surat ke-37. Lalu kita mengingatkan apa yang dikatakan oleh Allah. Limisli hadza falyamalil amilun. Makanya kalau kemudian kita punya slogan dalam kehidupan kita itu apa? Kalau tiba-tiba kita letih, lelah, ayo kita ingatkan bareng-bareng di dalam diri kita. Limisli hadza falyamalil amilun. Ayo kita bareng-bareng, yuk kita nyebut bareng-bareng. Nanti kalau saya, antum, mau sholat, mau kemudian kita sedekah, mau kemudian kita mau melakukan kebaikan, tiba-tiba kita merasa berat, tiba-tiba kemudian kita merasa sulit, ayo kita ngomong sama diri kita. Limisli hadza falyamalil amilun. Ulang kembali. Limisli hadza falyamalil amilun. Jadi kalau kemudian kita nanti misalkan ada seorang istri lagi taat sama suami tapi suaminya menyebalkan, limisli hadza falyamalil amilun, karena masalah surga inilah saya bekerja keras untuk tetap taat kepada suami saya. Tiba-tiba kita pengen sabar sama istri kita tapi istri kita menyebalkan hati kita, limisli hadza falyamalil amilun.
Ketika kemudian kita akan membantu memaafkan manusia tapi dia telah berbuat jahat, kita katakan limisli hada falyamalil amilun. Karena apa? Allah itu ngasih kalimat motivasinya itu indah. Limisli hada falyamalil amilun. Allah mengatakan untuk kemenangan di surga itulah orang-orang itu harusnya mereka itu bekerja keras. Ya. Jadi kemudian kita ini harus bekerja keras. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami. Kita ini terkadang merasakan letih, kadang merasakan lelah. Innaka kadihun. Ya, sesungguhnya setiap manusia itu memang lelah ketika menuju kepada Allah. Maka kita perlu motivasi. Makanya Allah abadikan di dalam Al-Quran kisah-kisah yang semacam ini untuk membangkitkan kehidupan kita dan membangkitkan semangat kita untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita paham. Inilah yang menjadikan kita ngerti. Masya Allah, limisli hada falyamalil amilun. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kehidupan hati kita. Ini pula yang kemudian menjadikan kita akhirnya mengerti betapa pentingnya bagi kita untuk mempersiapkan semua referensi-referensi kita tentang masalah akhirat kita. Kita harus tahu siapa orang yang di dalam neraka. Kita harus mengerti. Saya ulang lagi, limisli hada falyamalil amilun. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita, Masya Allah, saya itu lagi membahas banyak sekali riwayat-riwayat tentang penduduk neraka dan bagaimana mereka ketika di dalam neraka itu. Makanya saya juga di dalam akhir majelis pagi kita hari ini mengajak antum, ayo ikuti pembelajaran kita bareng-bareng. Yuk kita bareng-bareng belajar di Samilah series yang keempat, dan kita akan mengambil tema The Day After You Die. Di situ kita akan mempelajari tentang bagaimana seluk-beluk orang ketika di dalam neraka, tentang perkara apa yang menjadikan mereka di dalam neraka, perkara apa yang membuat mereka menyesal. Kita akan mempelajari tentang semua tentang masalah ini, insya Allah. Yaitu adalah ketika kita akan membahas yaitu Samilah series yang keempat, The Day After You Die. Silahkan bagi yang belum mendaftar, segera untuk mendaftar. Bareng-bareng nih, saya lagi menulis bukunya, saya lagi menulis kitabnya. Bukunya nanti saya tulis langsung, nanti kemudian kita bahas bareng-bareng, lalu kemudian nanti kita pelajari perkara-perkara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang belum mendaftar, segera mendaftar. Ya, maka kemudian kita akan sajikan kelasnya dengan settingan, dengan background yang terbaik supaya kemudian mengingatkan hati kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Masya Allah, takut itu tidak bisa timbul sendiri secara organik. Takut itu harus dikasih referensi. Takut itu harus dikaji. Saya ketika tadi beberapa hari yang lalu membahas tentang ayat ini, Masya Allah, langsung pikiran saya itu, ya Allah, apakah saya nanti yang termasuk di dalam surga ataukah yang termasuk di dalam neraka? Timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pastikan mengikuti Samilah series yang keempat, yaitu The Day After You Die. Ya, bagi yang ingin mendaftar, maka silahkan untuk mendaftar di link yang ada. Mungkin ada ikhwan-ikhwan Samilah yang ada di sini atau di Mosfit, kemudian bisa untuk kemudian mengikuti kita. Jadi kemudian silahkan untuk di link Mosfitnya atau kemudian langsung melalui nomor WhatsApp-nya 0857 75 15 0057. Ya, silahkan daftar di sini atau di linknya. Insya Allah di linknya juga ada. Saya sudah jadikan itu pinnya 085775150057. Atau kemudian bisa dikirimkan melalui linknya, insya Allah. Atau kemudian nanti bisa bergabung dengan kita, insya Allah. Tentang Samilah series yang keempatnya, The Day After You Die, kita akan bahas, kita akan ngobrol tentang semua peta yang Allah sampaikan ketika Allah membicarakan tentang penduduk neraka.
Karena sesungguhnya penduduk neraka inilah yang kemudian yang akan kemudian menjadi sebuah proses kita untuk menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang kemudian ingin mendaftar, ini ada yang ngasih link, alhamdulillah, saya pin dulu. Jadi ada 2, bisa lewat linknya atau kemudian bisa kemudian melalui nomor WhatsApp-nya. Acaranya nanti di bulan Desember, tetapi memang masih lama karena kita ingin mempersiapkan yang terbaik. Karena selalu pada setiap Samilah Series yang kita selenggarakan, kita selalu ingin menghadirkan sinema yang terbaik supaya orang itu betul-betul maksimal di dalam mempelajari supaya mengetuk hati. Tanyakan sama orang-orang yang mereka telah mengikuti Samilah Series, mereka alhamdulillah dengan izin Allah, mereka merasakan sensasi belajar kitab yang sangat berbeda dengan kajian-kajian kitab yang lainnya. Makanya segera mendaftar, karena kalau kuotanya sudah terlampaui, maka insya Allah nanti akan segera kita tutup. Ya, memang masih lama, tapi menyegerakan untuk mendaftar itu jauh lebih baik daripada kita mengundur-undur. Sekali lagi saya sampaikan sudah ada di PIN-nya, yaitu nomor handphonenya yaitu 0857 0857 7515 0057. Semoga Allah memberkahi kita. Sekali lagi, kalau kemudian kita sedang berat melakukan sesuatu, mari kita ucapkan sebuah kalimat yang memotivasi diri kita. Limisli hada falyamalil amilun. Karena masalah surga inilah kita bekerja keras. Barakallahu fikum, insyaallah. Silahkan untuk mengikuti Samilah Series yang keempat, The Day After You Day. 12 hari berturut-turut kita akan mengkaji tentang perjalanan manusia menuju ke akhiratnya, supaya menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin mendaftar dalam acara kajian kita, yaitu adalah acara kajian insyaallah dan acara kajian kita di Samilah Series yang keempat. Pastikan untuk mengikuti Samilah Series yang keempat, The Day After You Day. Dan kita akan sampaikan secara online. Bagi yang sudah mendaftar, ini ada salah satu testimoni dari Ummu Susi, Masya Allah manfaat banget ilmunya dan penyampaiannya mudah difahami dari Samilah Series 1 sampai 3. Segera mendaftar. Bagi yang ingin mendaftar, langsung chat WA di nomor yang tadi saya sebutkan 0857 7515 0057. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita menjadi keluarga ilmu, bertemu di majelis ilmu, bermuara di taman surga insyaallah. Barakallahu fikum. Bagi yang belum mendaftar, segera mendaftar. Sekali lagi, salam dari santri antum Hawari Libya. Alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Maka semoga Allah kemudian menjadikan kita menjadi keluarga yang saling bersaudara karena Allah. Nah ini ada lagi testimoni kelas Aleta luar biasa. Kelas selanjutnya pasti keren, amin insyaallah, doakan kami. Kelas Aleta itu Samilah Series yang ketiga tentang masalah doa, Aleta to Allah. Kalau Samilah Series yang keempat tentang akhirat, tentang neraka dan tentang surga. Nah, linknya apa Kak? Linknya ini tentang link mendaftar Samilah Series kita, Samilah Series yang keempat, The Day After You Day. Barakallahu fikum. Saatnya saya kembali kepada keluarga. Anak-anak tadi sudah datang ke sini, suaranya juga sudah mulai memanggil-manggil. Senang sekali berjumpa dengan antum semuanya. Nah, kalau memang tidak ada udzur, mungkin kita akan sering-sering kajian di waktu pagi supaya menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Mbak Asta, wajib ikut kelas. Bagus banget, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Inilah yang kemudian kita dapatkan. Semoga Allah memberikan keberkahan. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.